packing, langsung dimasukkan dalam kemasannya, siap dikonsumsi. Kebun salak madu yang dibudidayakan petani di Kampung Banjarseminai, Kecamatan Dayun, seluas 1/4 hektar di lahan gambut ini telah ditanam sejak 29 tahun lalu. Lahan yang awalnya menanam padi, namun belum berhasil, akhirnya petani Mukadi dan Rianto mencoba menggantinya dengan menanam salak. Keyakinan dan pengalamannya sejak kecil di tanah kelahiran Yogyakarta dalam budidaya tanaman salak di sekitar kampungnya, semula hanya membeli 3 bibit salak madu, hingga kini berkembang mencapai 1.500 batang pohon salak madu. Selamat datang di kebun salak madu yang berada di Desa Banjarseminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Salak madu adalah salak unggulan yang sekarang dibudidayakan di daerah Banjarseminai ini sebagai salak unggulan di Kabupaten Siak. Dan sementara ini masih sangat terbatas mengenai bibit dan indukannya, jadi baru ada seluasan sekitar 1/4 hektar. Jadi salak madu ini dikembangkan mulai tahun 2000-an di Banjarseminai ini, yang dulu awalnya adalah salak pondoh. Jadi dengan awalnya salak pondoh karena varietasnya lebih bagus untuk kurang bagus, lebih bagus dari salak madu, makanya varietas diganti dengan salak madu. Dari asal mulanya ini adalah lahan rawa. Asal mulanya lahan rawa yang dulu untuk budidaya padi kurang berhasil, maka dicobalah untuk budidaya salak. Nah, ternyata setelah ditanami salak ternyata bisa berhasil, dan oleh para petani di Banjarseminai dikembangkan lagi lebih luas untuk budidaya salak tersebut. Hasil buah salak yang didapatkan hingga saat ini tentunya dengan tekun dan telaten menjaga dan merawat tanaman salak, mulai dari mengganti bibit yang sudah ditanam, pemupukan, pembuangan rumput liar, pengairan, pemangkasan atau pembersihan pelepah, dan penyerbukan. Dikatakan Rianto, dalam perawatan budidaya tanaman salak ini sangat mudah dan ekonomis. Nantinya dari awal penanaman hingga sekitar 2 tahun lebih, tanaman salak sudah bisa dipanen. Dan mengenai budidaya salak madu ini nggak susah. Yang jelas lahan terbebas dari gulma, ya bersih, terbebas dari gulma pun anak kayu. Setelah itu kita bikin pancang tanam dengan jarak ukuran yang standar itu 2x2. Setelah itu kita bikin lubang tanam di setiap pancang tadi dengan ukuran 40x40 cm. Setelah lubang tanam siap, kita kasih pupuk dasar, diantaranya adalah pupuk kapur atau dolomit, ya, untuk kapur tanah itu untuk menaikkan pH dengan ukuran 0,5 kg per lubang tanam. Setelah itu kita kasih pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak, bisa dari kotoran ayam, dari kotoran sapi maupun kotoran kambing. Setelah kita diamkan selama 3 minggu, itu baru bibit kita persiapkan yang akan kita tanam di lahan tersebut. Yang bibit yang bagus adalah bibit salak madu yang diproduksi dari cangkok anakan dari indukan salak yang sudah berproduksi. Jadi kalau kita tanam dari salak itu dari bibit biji, itu varietasnya akan berubah, dan varietas yang dari biji itu akan rusak. Jadi banyak sekali nanti yang ditemukan varietas baru yang nggak enak, yang kelat, yang masam. Jadi bagi para petani yang masih pemula, saya sarankan kalau mau budidaya salak madu harus pakai bibit yang dari cangkok tunas anakan yang sudah berproduksi.
Itu kunci yang utamanya untuk budidaya salak madu agar kebun kita jadi berhasil. Setelah bibit kita persiapkan, yaitu dari tunas anakan tadi kita cangkok selama 2 bulan. Nah, nanti setelah perakaran kita polybag 1 bulan dalam polybag. Nah, setelah hidup, nah itu baru kita tanam di lubang tanam yang sudah kita siapkan, yang sudah kita beri pupuk dasar tadi. Nah, setelah kita tanam, yang utamanya yaitu perawatan. Jangan lupa perawatan, karena kita budidaya salak ini kalau cuman kita tanam saja nggak akan berhasil. Yang jelas perawatan utamanya yang khusus, yaitu perawatan salak tidak susah, utamanya dari kebersihan lahan, ya. Kita harus bersihkan lahan tersebut, jangan sampai ada tanaman yang mengganggu pohon salak yang kita tanam. Yang keduanya, penyiraman diperlukan apabila kemarau panjang, yaitu dengan kita siram sehari sekali sudah cukup, di sore hari. Jadi kalau memang sudah kondisi cuaca banyak hujan, tidak perlu penyiraman. Yang keduanya, pemupukan sangat diperlukan sebagai tanaman untuk perkembangan dia dalam membangun vegetatifnya, yaitu pemupukan dilakukan setiap triwulan, yaitu dengan dosis 1/4 kilo per batang. Itu kita gunakan yang sudah lengkap komposisinya, yang sudah lengkap apa kandungannya, kita gunakan aja pupuk NPK. Setelah nanti kita rawat, kita pupuk tanaman kita selama 2 tahun, salak tersebut sudah mulai memunculkan bunga. Nah, setelah bunga muncul, kita harus membantu penyerbukan, karena salak merupakan tanaman yang berumah 2, jadi dia tidak bisa menghasilkan bunga sempurna karena dia punya bunga khusus bunga jantan dan khusus bunga betina. Jadi itu pohonnya masing-masing, ada pohon betina, ada pohon jantan. Jadi kita bantu penyerbukan dengan cara kita ambil serbuk yang dari batang jantan tadi. Nah, nanti kita bantu penyerbukan ke batang betina yang bunganya sudah mekar. Dengan tanda bunga betina itu kalau sudah mekar itu berwarna kemerahan, itulah yang harus kita bantu penyerbukannya. Nah, setelah nanti berumur seminggu sampai 10 hari sudah nampak putih kecoklat-coklatan, yang itu menandakan akan jadi buah. Seandainya tidak ada tanda-tanda putih kecoklat-coklatan, itu berarti bunga kering dan itu gagal. Nah, seandainya terjadi bintik-bintik coklat, itu adalah tanda buah akan jadi. Nah, nanti setelah kita tunggu selama 5 bulan, buah bisa kita panen, bisa langsung kita konsumsi. Jadi keunggulan yang salak itu, meskipun buah perdana, ya, dengan kita menanam popularitas kebun itu dengan 2,5 tahun itu 25% kita sudah bisa memanen perdana dengan 2,5 tahun. Salak madu yang dibudidayakan di sini dengan adanya perkembangan teknologi pertanian memiliki 2 jenis, yakni salak madu soka dan salak madu rantai. Dengan rasa yang manis namun memiliki bentuk yang berbeda. Salak madu rantai tampak lebih kecil, berbiji kecil dengan daging buah yang tebal. Sementara salak madu soka bentuk lebih besar, berbiji besar dengan daging buah yang tipis. Membudidayakan salak madu ini disampaikan Rianto tentunya dengan buah salak yang rasanya manis akan lebih diminati dan akan mendongkrak perekonomian.
Dan yang jelas salak madu masih cerah pasarannya, utamanya di Kabupaten Siak ini ya. Jadi sementara ini masih bisa mencukupi lingkup lokal ya, masih lokal kalau untuk pasar. Jadi belum bisa keluar. Yang utamanya adalah konsumen masuk sendiri ke kebun. Yang jelas bisa langsung metik langsung ke kebun. Karena ke kebun langsung adalah banyak keunggulannya. Yang jelas kita bisa menyicipi salak yang akan kita beli, kualitasnya bagus atau tidak, unggul atau tidak. Yang keduanya, kita mendapatkan salak yang segar, yang langsung metik dari pohonnya. Dan yang ketiganya, kita bisa mengedukasi anak-anak kita yang kita bawa. Inilah contoh tanaman salak, pohon salak kayak gini, durinya banyak, pohonnya tidak terlalu besar. Jadi banyak keunggulannya kalau memang konsumen datang langsung ke kebun. Dalam pemasaran, Rianto menjual langsung buah salak madu ini kepada pembeli lokal di kebunnya saja, dengan datang langsung ketika panen salak. Keberhasilan budidaya salak madu ini, Rianto juga mengajak petani lainnya untuk membudidayakan salak madu dengan perawatan yang cukup mudah dan memiliki nilai ekonomis. Potensi ini tentunya dapat dikembangkan. Tidak hanya itu, Rianto juga mengatakan bahwa bagi petani yang berminat untuk belajar budidaya salak, dapat langsung melihat kebun salak madu di Banjarseminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak ini. Ya, harapan kami ke depannya petani yang lain bisa tersentuh ya. Bukan hanya yang di seputaran Banjarseminai saja, mungkin yang di luar kecamatan dari Dayun juga, meskipun kecamatan tetangga di mana di Gasif maupun di Pusako sana. Mari ya kita sama-sama mengembangkan salak ini. Lantaran prospek kedepannya pasar itu masih luas. Dan yang tidak kalah pentingnya, salak adalah asli tanaman Indonesia. Itu yang wajib kita jaga dan wajib kita lestarikan dan wajib kita kembangkan. Jadi jangan sampai nanti salak itu yang punya orang luar. Bahkan nanti yang punya produksi tinggi adalah orang-orang luar. Sedangkan salak sendiri punya kita. Kita malah produksinya sangat kurang. Nah, jadi kami harapkan kepada petani yang lain, mari salak ini kita kembangkan, kita besarkan, kita tingkatkan produksinya agar supaya kedepannya kita bisa mencukupi pasar. Kita mencukupi pasar Siak itu aja udah sangat luar biasa. Kami di sini sangat terbatas sekali. Masih bisa cuman bisa mencukupi lingkup kecamatan saja. Jadi sangat luas prospek kedepannya untuk pengembangan salak ini. Dan yang jelas budidaya salak madu ini tidak susah. Bisa nanti sama-sama kita sharing, iya kan? Kalau ada petani yang tersentuh untuk budidaya bisa sharing sama kami. Itu yang utamanya. Dengan kita mengembangkan salak madu ini untuk demi jayanya pertanian di Kabupaten Siak. Dari Banjarseminai, Kecamatan Dayun, Jaya Ici, Muhammad Irfan Sahmizul melaporkan.